Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormatku kepada teman-teman semua. Hadir kembali saya Sendung Tok, channel tentang pengetahuan keanekaragaman yang ada di alam, khususnya untuk bambu unik. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Kali ini saya bolang di Desa Cipawon, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Ini posisi berada di kuburan warga. Mudah-mudahan dalam perburuan kali ini mendapatkan hasil yang istimewa. Karena untuk mencari bambu unik itu tidak mudah. Karena apa? Bambu unik itu bambu yang pertumbuhannya tidak seperti bambu pada umumnya. Bambu yang tidak normal. Jadi ribuan batang bambu belum tentu ada yang unik. Dalam artian unik yang mempunyai pakem. Karena kalau hanya sekedar unik mungkin banyak. Mencari bambu unik juga itu bambu yang sudah berpakem tapi masih jarang ditemukan. Karena ada pula bambu unik yang sudah berpakem tapi masih normal. Itu untuk bambu tertentu. Bambu yang sudah berpakem tapi masih dibilang normal. Oke, kita langsung saja berburu bambu unik. Nah ini di kuburan teman-teman nih. Mudah-mudahan saya mendapatkan bambu unik yang luar biasa mantap. Kita sambil berjalan. Nah ini teman-teman, ini yang dinamakan sulur bambu. Ini namanya sulur bambu. Biasanya ini kalau di bawah ini ada bambu jalunya. Ini kalau di atas ini biasanya nggak ada. Ini yang dinamakan sulur. Ini yang menjuntai ini, yang sangat rimbun ini biasanya. Cuman ini posisi di atas jadi tidak ada jalur. Nah kita lanjut lagi. Jadi saya bolang sambil berbagi pengetahuan, mana yang benar-benar unik, berpakem, mana yang masih mudah untuk ditemukan. Kalau bambu unik yang masih mudah ditemukan itu seperti bambu sabdo lutut, tumpang sari, ruas pendek, itu masih tergolong mudah untuk ditemukan. Itu sudah masuk daftar bambu unik, cuman masih tergolong mudah ditemukan karena satu rumpun biasanya ada. Nah di depan ini ada bambu ulung. Nah ini kita kaji bareng-bareng teman-teman. Ini bambu wulung. Nah ini seperti yang tadi saya bilang, bambu unik yang sudah berpakem tapi masih normal. Nah pakemnya apa? Pakemnya ini buta. Nah buta sendiri itu bambu yang tidak mempunyai mata tunas atau rantingnya. Nah ini khusus di bambu wulung. Saya ingatkan lagi teman-teman, ini khusus untuk bambu wulung. Apabila bambu buta itu masih normal. Nah ini bambu wulung atau bambu hitam. Ini tidak ada mata tunasnya atau rantingnya. Kenapa kok ini dibilang normal padahal itu sudah ada nama pakem, yaitu pakem buta. Karena apa? Satu rumpun kalau untuk jenis wulung ini semua buta teman-teman. Nah ini suatu
pengkajian. Jadi langsung dibuktikan kalau untuk bambu wulung buta itu semua, kalau di jenis bambu wulung itu buta, nggak ada mata rantingnya. Nah, adanya ini di bawah teman-teman, adanya di bawah ini, adanya di bawah. Biasanya ini 1-3 ruas masih ada rantingnya, kemudian ke atas sampai atas mungkin 4 atau 5 meter itu kemudian tumbuh lagi ranting. Nah ini teman-teman, bambu wulung. Nah ini khusus untuk bambu wulung, bambu yang berpakem tapi masih normal. Nah ini suatu ilmu buat kita agar bisa mengetahui mana yang benar-benar unik, mana yang masih mudah ditemukan, mana yang sulit untuk ditemukan. Oke, kita langsung berjalan lagi teman-teman. Nah kita mencari keunikan lainnya. Nah, mudah-mudahan bisa mendapatkan. Karena untuk mencari bambu unik itu pastinya itu memerlukan kejelian, suatu pemahaman. Karena untuk menentukan pakem itu harus diteliti benar-benar. Jadi apa? Jangan sampai kita salah dalam penyebutan pakem. Apabila kita salah dalam penyebutan pakem, itu takutnya yang baru belajar itu akan ikut salah. Jadi kasihan. Nah kita mencoba di bambu petung, bambu yang besar-besar. Nah ini posisi ini persis di pojok kuburan ini. Mungkin ada teman-teman yang indera keenamnya sudah terbuka atau indigo, insya Allah bisa merasakan. Nah ini kita langsung mencarinya. Nah ini di bambu petung teman-teman. Nah ini sebelahnya juga ini jurang ini. Jadi kita dalam bolang harus benar-benar hati-hati. Nah ini teman-teman. Nah itu mungkin dalamnya ke bawahnya bisa ada 10-15 meter. Nah ini salah satu perjuangan seorang pembolang, harus benar-benar hati-hati. Nah di sini juga ada sebuah keunikan, kita menemukan bambu unik. Nah ini teman-teman, kita menemukan sebuah keunikan alam. Ini namanya bambu sisik naga. Nah ini bambu sisik naga teman-teman. Ada juga yang menyebut bambu rantai bumi. Kalau dalam komunitas bambu unik atau pakem nasional, ini dinamakan bambu rancang kencono. Rancang kencono teman-teman. Nah kenapa ini disebut bambu sisik naga? Karena ini kemungkinan ini menyerupai sisik ular. Nah ini menyerupai sisik ular. Kenapa ini disebut rantai bumi? Karena alisnya ini menyambung. Nah ini menyambung terus. Nah kalau untuk pakem nasional rancang kencono itu bambu yang zigzag. Nah zigzag. Nah, itu bambu sisik naga atau rantai bumi atau rancang kencono. Nah, rancang kencono itu berasal dari bahasa Jawa. Itu rancang itu yang artinya
rencana, sedangkan kencono itu emas. Jadi pesan alam lewat sebuah bambu untuk manusia, apabila manusia mengkoleksi rancangan kencono ini, agar manusia apabila mau melakukan sesuatu itu harus direncanakan benar-benar, harus dirancang sedetail mungkin. Agar apa? Agar hasilnya memuaskan, hasilnya sesuai apa yang kita inginkan. Nah, itu pesan dari sebuah bambu unik untuk manusia, agar manusia selalu merencanakan apa yang kita inginkan agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, itu pengkajiannya. Nah, kalau untuk mitos tuahnya, ini biasanya ini digunakan sebagai sarana kerejekian. Karena apa? Ini alisnya zigzag, ini mengikat. Nah, itu sebuah mitos. Benar tidaknya itu walau alam, karena apa? Itu hanya kepercayaan masing-masing. Yang penting apa? Yang penting kita jangan sampai mengimami, kita jangan sampai sepenuhnya mempercayai. Nah, ini hanya sebuah perantara. Yang utama itu adalah doa, dan yang mendoakan itu atas kehendak yang maha kuasa. Nah, ini bambu unik sisik naga. Ini sudah termasuk luar biasa. Nah, ini bambunya besar. Nah, bagus lagi kalau kita menemukan bambu sisik naga itu di bambu apus atau bambu tali. Karena untuk di jenis bambu petung, untuk daerah saya ini masih agak mudah ditemukan. Tapi untuk di jenis bambu tali itu sangat sulit ditemukan, teman-teman. Sangat sulit ditemukan. Nah, apalagi kalau tumpukan zigzagnya ini banyak. Semakin banyak atau semakin tinggi ruasnya, itu semakin sulit ditemukan. Dan itulah sebuah pakem yang luar biasa. Nah, ini dalam satu rumpun juga ada beberapa, itu juga masuk, cuman lebih sedikit. Nah, ini juga masih sedikit. Kenapa kok di tempat saya agak banyak? Karena setiap daerah itu berbeda-beda. Mungkin di tempat saya ini masih agak mudah ditemukan, tapi untuk daerah lain itu sangat sulit menemukan. Begitu juga bambu-bambu pakem yang lain, mungkin di tempat lain sangat mudah ditemukan, tapi di tempat saya itu sangat sulit. Nah, itu karena apa? Jelas dipengaruhi oleh beberapa faktor, mungkin cuaca, mungkin tanah, dan lain-lain. Nah, itu teman-teman. Oke, mungkin kajian kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sebagai tambahan pengetahuan tentang keanekaragaman bambu unik, tentang pesan bambu unik kepada umat manusia. Nah, ini sangat penting. Jadi dalam mencari, kita harus bisa mengkaji, terus kita terapkan kepada di kehidupan kita. Jangan hanya sekedar mencari dan mencari, tapi kita harus bisa mengkajinya, baik secara fisiknya maupun pesan moral dari bambu unik tersebut. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah wawasan kita. Bambu unik itu bambu yang ada nama pakemnya, ada filosofinya, serta ada mitos tuahnya. Yang penting kita jangan sampai mengimami
atau mempercayai bahwa segala apapun itu dari bambu. Karena apa? Itu akan menyimpang. Tapi semua itu atas kehendak yang maha kuasa. Manusia itu hanya bisa mencoba, berusaha, serta berdoa. Semua tergantung yang maha kuasa. Oke, saya akhiri karena saya akan melanjutkan perburuan kali ini. Mudah-mudahan ntar bisa mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua.